Ini salah satu perkara yang disebabkan karena oli tidak beres ini ya. Lihat, si klep ini tidak bisa dicopot dari tempatnya karena macet. Nah, suara kasar yang tadi sudah kita dengar itu berasal dari piston dan bloknya ya. Jadi si piston ini dipaksa bekerja lebih keras dan lebih panas karena tidak ada oli yang melumasi pada dinding seher. Jadi ini adalah kondisi jika kalian menggunakan oli palsu atau motor kalian diisi dengan oli palsu. Oli yang seharusnya bertugas untuk melumasi, tetapi dia malah menempel pada dinding-dinding mesin ya, sehingga menyebabkan perputaran mesin tidak normal. Nah, kalau perputaran mesin tidak normal, maka akan timbul kerusakan pada bagian-bagian mesin dalamnya. Seperti yang terjadi pada motor ini, kita bisa cek kondisi blok sehernya itu udah jadi baret parah ya, jadi rusak. Lihat kondisi oli mesin yang menempel pada dinding-dinding mesin. Kita cek juga pada bagian pistonnya, ini jadi rusak karena tidak ada suplai oli yang masuk ke seher ini ya. Nah, suara kasar yang tadi sudah kita dengar itu berasal dari piston dan bloknya ya. Jadi si piston ini dipaksa bekerja lebih keras dan lebih panas karena tidak ada oli yang melumasi pada dinding seher, sehingga menyebabkan piston dan si bloknya ini jadi luka seperti ini. Nah, ini kenapa pada basah? Jadi sebelum kesini si konsumen ini motornya mati di jalan. Setelah mati di jalan, dia masuk ke bengkel umum seperti di bengkel-bengkel umum di pinggir jalan. Setelah dicek ternyata motor tidak ada olinya. Lalu dia coba ganti dengan oli yang baru, tetapi hasil masih sama aja. Motor masih terdengar berisik, bahkan agak sedikit lebih ngebul. Makanya dia datang ke dealer kami untuk mengecekkan lebih lanjut. Setelah kita cek ternyata mesin dalamnya sudah agak parah ya, sudah rusak. Ini salah satu perkara yang disebabkan karena oli tidak beres ini ya. Lihat, si klep ini tidak bisa dicopot dari tempatnya karena macet. Kalau kita tarik tuh susah. Lihat. Jadi ujung-ujungnya itu seperti macet ya. Ini harus kita pukul kemungkinan baru bisa dibuka nanti. Karena untuk posisi seperti ini sih longgar, tapi waktu di ujung batang klep ini dia seperti ada macet, seperti bengkok atau misalnya atau jeber ya. Jadi tidak bisa lewat ke lubang pos klep. Ya. Saat ini akan kita coba bersihkan menggunakan alat yang namanya digital ultrasonic cleaner ya. Alat ini sangat berguna ya untuk mengangkat kerak-kerak kotoran atau kerak oli yang menempel pada dinding-dinding mesin seperti ini. Biasanya kita sangat susah ya untuk membersihkan kerak oli yang membandel pada dinding mesin. Tapi dengan alat ini
kita hanya tinggal panaskan saja di dalam, maka secara otomatis kotoran-kotoran yang menempel pada dinding ini akan terangkat. Jadi ini adalah hasil dari apa yang tadi kita rebus ya, dengan menggunakan mesin ultrasonic cleaner. Untuk kerak-kerak yang bandel tadi itu sudah mulai terangkat ya, tapi tidak bersih semua, sisanya tinggal kerak-kerak tipis, dan ini sangat mudah dilepaskan ya, karena tinggal kita bersihkan saja. Ini kita pakai kuku saja sudah copot, jadi selebihnya itu gampang untuk dibersihkan. Untuk hasilnya memang tidak semuanya bisa dibersihkan ya, tergantung seberapa banyak kerak yang nempel dan seberapa bandel kerak-kerak yang menempel. Ini hanya waktu saja yang kurang lama mungkin untuk membersihkannya. Ini salah satu partnya yang sedang dibersihkan ya, dari sisa-sisa kerak-kerak yang masih belum hilang setelah kita bersihkan menggunakan ultrasonic cleaner tadi ya. Bang Oji sehat, Bang Oji? Sehat, Kang. Cukup kita kuaskan saja dengan bensin, ini udah langsung rontok ya. Berarti tadi itu hanya sisa-sisa yang belum terangkat. Jadi ini part-part yang tadi sudah kita angkat kotorannya menggunakan ultrasonic cleaner. Lalu setelah itu coba kita bersihkan dengan bensin untuk membersihkan sisa-sisa kerak-kerak ya. Hasilnya sangat oke ya, untuk mengangkat kotor-kotoran sisa oli palsunya.